Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, selamat datang di podcast 9E. Perkenalkan, nama saya Diva Fatimah Azahra. Saya Hatta Akhtar Fatama. Ingin membahas podcast tentang seniman. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, kami sedang bersama Bapak Arvin sebagai narasumber. Jadi, berbicara tentang seniman, baru-baru ini ada seseorang pelukis asal Jakarta yang berhasil memamerkan 30 karyanya. Salah satu karyanya terinspirasi dari bahan-bahan masakan asal Indonesia. Pelukis tersebut bernama Dian. Nah, menurut Bapak, apakah hal yang dilakukan oleh Dian termasuk dalam kegiatan pengenalan budaya? Ya, benar sekali. Akhir-akhir ini memang ada salah satu seniman Indonesia, tepatnya seniman perempuan. Dia seorang pelukis yang sedang melaksanakan studi di Amerika. Kemudian dia membuat sebuah pameran yang bertajuk Makanan Khas Indonesia. Jadi dia itu membuat beberapa karya yang terinspirasi dari makanan khas Indonesia ataupun bahan makanan khas Indonesia. Nah, salah satu dari lukisan itu yang pernah Bapak lihat itu ada di situ itu kelapa, yaitu kelapa yang sudah dikupas masih ada serabutnya. Kemudian ada pala itu biji pala, kemudian ada cabai. Kemudian objek-objek itu disusun sedemikian rupa hingga menjadi sebuah lukisan yang sangat menarik dan ini merupakan suatu semacam pengenalan budaya bahwasanya Indonesia ini memiliki banyak sekali makanan khas tradisional maupun makanan yang mungkin orang luar ini belum mengenal. Nah, sejauh ini makanan yang terkenal di luar itu rendang, sate, nah itu terkenal. Tapi sebenarnya Indonesia ini punya banyak sekali makanan yang harus kita kenalkan ke dunia. Nah, di sini seorang seniman Indonesia kemudian terinspirasi, kemudian membuat suatu pameran di mana terdapat 30 lukisan dan rentang harganya pun saya lihat itu sekitar 2 juta, bahkan ada yang hampir menembus 20 juta per lukisan. Ya, ini bisa disebut juga sebagai pengenalan budaya Indonesia ke mancanegara, seperti itu. Oh, jadi seperti itu ya. Lantas dampak yang dapat kita peroleh dapat berupa apa saja ya, Pak? Kalau dampaknya ini sebenarnya banyak sekali. Yang pertama, ketika seorang itu mengenalkan budaya Indonesia, lalu wisatawan mancanegara itu tertarik, kemudian mereka mulai ada keinginan untuk berkunjung ke Indonesia. Nah, di sini bisa menambah devisa negara kita. Selain itu, ketika budaya kita dikenal oleh manca, otomatis makanan-makanan itu akan dibuat di sana, bahkan mungkin ada restoran nanti yang khas menu-menunya itu menu-menu Indonesia, dan secara otomatis harga jual makanan kita itu akan naik ya. Jadi karena udah dikenal mancanegara, bahkan mungkin mereka akan mencoba membuat makanan resep-resep itu kemudian mempelajari ke Indonesia. Otomatis akan banyak sekali warga dari luar itu akan datang ke Indonesia, berkunjung ke Indonesia untuk mencari informasi, kemudian mencoba makanan, bahkan mungkin belajar. Nah, itu dampaknya seperti itu yang pertama. Kemudian ketika ada seorang seniman di sana di pameran dikunjungi banyak orang, nah ini secara tidak langsung mengangkat bahwasanya seniman-seniman Indonesia itu terus produktif berkarya bahkan sampai luar negeri, dan karyanya itu laku dijual di luar negeri, seperti itu. Ada satu fakta nih Pak, Dian, di mana lukisan termahal beliau terjual sekitar 19,7 juta rupiah. Sebagian besar lukisan yang sudah terjual sebanyak 20% dari hasil penjualannya ia sumbangkan ke organisasi Nirbala Mana yang memberi penyusulan kesehatan. Apakah kegiatan Dian dapat dicontoh lagi sebagai seniman lainnya? Ya, kegiatan Kak Dian ini memang patut dicontoh oleh seniman seluruh Indonesia bahkan dunia ya. Bahwasanya kita berkarya itu sebagian kita donasikan untuk misi kemanusiaan. Dan salah satu lukisan Dian ini yang terkenal itu, bahkan yang favorit itu harganya hampir 20 juta, itu merupakan sebuah lukisan di mana di dalamnya itu terdapat 4 objek, yaitu ikan ya.
ikan yang ditata sedemikian rupa kemudian dilukis menggunakan cat minyak dan harganya hampir 20 juta itu karena memang detailnya itu sangat realis sekali. Kemudian dari hasil penjualan lukisan ini 20% kalau nggak salah didonasikan ya. Ini di semacam organisasi kesehatan ya. Kalau nggak salah dengar itu Pak Arvin pernah membaca juga bahwasanya beliau melakukan hal itu karena dulu orang tua Kak Dian ini pernah mengidap kanker. Di saat beliau sedang kesulitan, kemudian beliau mencari jalan keluar dan dia menjadi seorang seniman. Karena awalnya beliau ini merupakan salah satu lulusan dari jurusan komunikasi. Kemudian karena dia mempunyai hobi dari kecil yaitu melukis, kemudian dia mulai terjun menjadi seorang seniman. Nah, kemudian berangkat dari masa lalu seperti itu, dia kemudian berinisiatif bahwasanya setiap lukisan, setiap pameran yang dilaksanakan 20%-nya akan disumbangkan untuk kegiatan kemanusiaan. Hal ini memang bukan hanya seorang seniman, semua itu kita wajib saling tolong menolong, saling membantu. Bahwasanya kita hidup di dunia ini kan untuk saling membantu, saling tolong menolong, bersosialisasi ya seperti itu. Jadi bahkan anak-anak di sini juga harusnya mencontoh ya, bukan hanya seorang seniman tapi semuanya itu mencontoh bahwasanya yang kita lakukan itu kurang lebih ya sebagian kita sumbangkan untuk meringankan penderitaan orang lain seperti itu. Lalu menurut Bapak, bagaimana sikap seorang seniman yang dilakukan Dian ini? Sikapnya itu ya jiwa penolongnya itu kalau menurut Pak Arvin itu memang sangat luar biasa ya, besar sekali. Dia perlu diketahui ya, ketika anak-anak mendapat tugas untuk melukis ya, itu bagaimana prosesnya? Susah nggak? Susah kan? Nah, sedangkan dia membuat lukisan bukan hanya 1-2 tapi 30 lukisan. Ya banyak, kemudian hasilnya diberikan ke orang lain. Berarti kan jiwa sosialnya itu tinggi sekali, ya enggak? Ya, jadi hal inilah bahwasanya sikap Dian ini patut sekali kita contoh, ya. Nah, dari sudut pandang Bapak, adakah hal yang patut dicontoh dan diteladani atau bahkan diterapkan dari salah satu seniman ini? Ya, yaitu jiwa sosialnya yang patut kita teladani yang tadi, ya. Yang pertama itu, yang kedua, ketika punya mimpi, ya, ketika kita punya mimpi harus kita wujudkan. Bagaimana caranya? Yaitu bertekad keras, ya. Bahwasanya awalnya Dian ini kan sekolahnya ilmu komunikasi, tetapi karena hobinya yaitu melukis, kemudian Dian terjun sebagai seorang pelukis. Dari situ dia mendapatkan pendapatan dari kerja kerasnya, dari kegigihannya, dan dari pendapatannya itu dia tidak melupakan bahwasanya sebagai makhluk sosial kita harus saling tolong menolong. Nah, saling membantu di sini. Oh iya, Pak. Demi mengajar mimpinya, dia rela banting setir dan mengambil pelatih seni selama 4 tahun di studio Inzaminati di Pindapelia. Seni lukis. Lalu apa opini Bapak mengenai hal yang dilakukan oleh Dian ini? Kalau pendapat Pak Arvin sendiri ya, Dian ini seseorang yang mempunyai keuletan, kegigihan, dia tidak mudah menyerah, bahkan dia rela banting setir yang dari komunikasi menjadi seorang seniman itu memang tidak mudah. Tapi beliau itu tetap gigih, tetap kuat, tetap terus mencoba kerja keras, dan hasilnya ya perlu diketahui seperti ini. Dia sangat luar biasa, dia bisa membuat pameran, bahkan pameran sendiri, kemudian berkarya, karyanya banyak, lalu dijual dan harganya juga fantastis. Dari harga jual kemudian dia sumbangkan. Nah, ini sosok seperti seniman dia ini memang sangat patut dicontoh, bahkan diteladani. Itu seperti itu. Setelah mendengar fakta tentang Dian, apakah ada hal yang membuat Bapak tertarik atau bahkan termotivasi untuk menjadi seorang seniman? Kalau dari Bapak sendiri ya, motivasinya satu, yaitu terus berkarya. Jujur ya, karena ketika menjadi seorang guru tantangannya itu sangat luar biasa, terutama dalam membagi waktu.
ya, karena bagaimanapun ketika menjadi seorang guru setelah mengajar di sekolah kita masih ada beberapa tugas di luar jam itu ya, ada tugas tambahan, kemudian dalam membuat evaluasi pembelajaran, penilaian, dan perencanaan untuk pembelajaran selanjutnya. Nah, selain itu kan Pak Arvin sebagai seorang guru sekaligus seniman juga harus bisa membagi waktu. Nah, di sini mungkin yang harus Pak Arvin teladani motivasi itu bagaimana cara membagi waktu supaya semuanya itu tetap berjalan lancar dengan hasil yang maksimal, dan keinginan Pak Arvin seperti Geni tadi mengadakan pagelaran atau pameran tunggal. Ya, keinginan Pak Arvin itu, dan itu belum terwujud ya, karena amin, karena memang karyanya belum mencapai sejumlah ya 20-an lebih lah, belum ada itu. Jadi kalau pengen pameran tunggal kan minimal setidaknya ada 20-an karya yang bisa dipamerkan, dan itu tentu saja harus ada kurasinya dulu, bukan hanya sekadar kita pamer seadanya, tidak ya, tapi memang harus layak untuk dipamerkan seperti itu. Oke, terima kasih Bapak atas waktunya untuk menghadiri podcast Any Class dari kelas 9E sebagai narasumber. Baiklah teman-teman sekalian, jadi itu pembahasan mengenai seorang pelukis asal Jakarta yang berhasil memamerkan 30 karya di Galeri 20 itu di kota Philadelphia, Pennsylvania. Nah, itu tadi podcast dari kita. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.